malam ini ada yang di Patrap Samadhi Mijil Sowan, yang di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sowan, ada nggak malam ini? Ada. Patrap Samadhi Mijil Sowan adalah laku untuk bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Hakikatnya untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Itu hakikat daripada Patrap Samadhi Mijil Sowan, agar supaya bisa berkomunikasi dengan alam semesta, agar bisa menyatu dengan alam semesta. Jadi yang bisa menyatu dengan alam semesta, yang bisa berkomunikasi dengan alam semesta adalah orang-orang yang otak atau pikirannya terjaga kebersihannya, hati atau batinnya terjaga kebersihannya, kelamin atau syahwat terjaga kebersihannya. Itu yang bisa menyatu atau manunggal dengan alam semesta, yang bisa berkomunikasi atau bercengkrama dengan alam semesta. Itu hakikat daripada Patrap Samadhi Mijil Sowan, yang nantinya setelah selesai gembleng akan panjenengan biasakan setiap kali hendak tidur, setiap kali hendak istirahat tidur di malam hari. Lah itu rahasianya ada di samadhi. Jadi ketika panjenengan bersamadhi, ini panjenengan harus kreatif. Untuk bisa diam itu harus kreatif. Karena apa? Karena hakikat daripada Patrap Samadhi Mijil Sowan adalah menyatu dan berkomunikasi dengan alam semesta. Jadi ketika panjenengan bersamadhi, panjenengan akan mengalami banyak proses. Ingat sesuatu hal, mungkin ada bisikan, mungkin ada bayangan-bayangan, dan pemikiran-pemikiran lain. Itu merupakan prosesnya, dan semuanya itu harus panjenengan sikapi hanya dengan diam. Paham deh? Kalau Patrap Samadhi Mijil Sampurno ada malam ini, panjenengan di Patrap Samadhi Mijil Sampurno. Patrap Samadhi Mijil Sampurno ini adalah ending daripada manekung atau gembleng. Nah, di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sampurno ini, kalimat penyempurnaan, kalimat penyelesaian itu berlaku. Karena hakikat daripada Patrap Samadhi Mijil Sampurno itu adalah menyempurnakan, menyelamatkan, dan menyelesaikan. Jadi untuk panjenengan yang sudah sampai di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sampurno,
Jangan resah, jangan gelisah, apalagi takut tentang apapun yang panjenengan tinggal untuk bisa mengikuti tahapan manekung atau gembleng. Dan di sini panjenengan tidak boleh egois, tidak boleh egois. Jadi kalau dirasa panjenengan meninggalkan rumah untuk mengikuti tahapan manekung atau gembleng, mungkin punya masalah dan masalah itu belum selesai, atau mungkin karena punya masalah sehingga nekat mengikuti gembleng atau manekung, atau mungkin dirinya sendiri mengalami tidak sehat, punya penyakit misalnya, atau ada keluarga lain yang mungkin sedang sakit, sedang tidak sehat. Atau mungkin punya beban kebutuhan yang belum tercukupi, punya cita-cita atau punya harapan yang belum terlaksana, atau mungkin sedang bermasalah hutang dan hutangnya belum lunas. Nah, itu kesempatan panjenengan di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sampurna itu kesempatan panjenengan untuk menyelesaikan semua itu. Jadi untuk panjenengan yang sudah sampai di tahapan Patrap Samadhi Mijil Sampurna, maka lakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurna ini dengan maksimal. Jangan tanggung-tanggung ya. Terkecuali kalau panjenengan tidak punya masalah ya. Raga tidak punya masalah, keluarga tidak punya masalah, boleh. Melakukan Patrap Samadhi Mijil Sampurna sekedarnya boleh. Namun kalau panjenengan merasa punya kebutuhan yang belum tercukupi, punya kepentingan, punya keinginan, punya cita-cita yang belum terlaksana, terlebih lagi raganya tidak sehat, atau punya saudara, punya keluarga yang tidak sehat, maka kesempatan panjenengan di dalam manekung atau gembleng adalah di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurna. Karena hakikat daripada Patrap Samadhi Mijil Sampurna adalah menyelamatkan, menyempurnakan, menyelesaikan seluruh masa lalu panjenengan. 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Yang masih ada akan terselamatkan, yang sudah tidak ada akan tersempurnakan. Dan apapun masalah panjenengan terselesaikan. Nah, kesempatannya hanya ada di Patrap Samadhi Mijil Sampurna. Nah, Patrap Samadhi Mijil Sampurna yang panjenengan lakukan ketika panjenengan manekung atau gembleng, dengan Patrap Samadhi Mijil Sampurna yang panjenengan lakukan di rumah nanti ini sudah berbeda ya. Ranahnya sudah berbeda. Kalau Patrap Samadhi Mijil Sampurna panjenengan lakukan di rumah, tidak dalam situasi dan kondisi manekung atau gembleng maksudnya. Itu hanya menyelamatkan, menyempurnakan, bukan menyelesaikan. Nah, bukan menyelesaikan. Makanya banyak video-video pencerahan dari saya di Putra Romo Channel bahwasanya manekung atau gembleng adalah penyelesaian, ya, sering saya katakan itu. Nah, kata-kata penyelesaian, penyelamatan, penyempurnaan di dalam manekung atau gembleng itu adanya di tahapan kedua, yaitu Patrap Samadhi Mijil Sampurna. Patrap Samadhi Mijil Sampurna maksimalnya itu dilakukan 3 hari 3 malam.
kalau zaman dulu itu pakai puasa, ada puasanya itu ya. Namun sekarang sudah bukan zaman, sudah bukan eranya lagi. Jadi cukup dilakukan dengan maksimal, itu sudah menyelamatkan, sudah menyempurnakan, bahkan sudah menyelesaikan. 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi kalau panjenengan merasa atau ingat mengalami seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka maksimalkan patrap samadhi mijil sampurno panjenengan, karena disitulah kesempatannya. Terus ada yang di tahapan patrap samadhi mijil toto lenggah. Ada? Sudah tidak ada dan belum ada ya. Patrap samadhi mijil toto lenggah itu hakikatnya itu adalah laku setting. Kalau istilah modernnya itu setting, men-setting atau mengatur. Men-setting atau mengatur. Men-setting apa? Mengatur apa? Dunia kita, kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, yang nantinya kalau panjenengan sudah selesai manekung atau gembleng, itu akan menjadi kebiasaan panjenengan dilakukan setiap kali bangun dari tidur di pagi hari. Lah itu untuk men-setting atau untuk mengatur seluruh kehidupan panjenengan selama panjenengan tidak tidur loh itu ya. Jadi apapun yang panjenengan alami, apapun yang panjenengan lakukan sesudah bangun dari tidur di pagi hari, nah ini bergantung di patrap samadhi mijil toto lenggah panjenengan. Nah kalau patrap samadhi mijil toto lenggah panjenengan tegas, tertata, indah, maka kehidupan panjenengan selama panjenengan terjaga, tidak tidur, itu ya akan tertata seperti patrap samadhi mijil toto lenggah panjenengan yang tertata tadi, yang bagus tadi. Nah, itu bergantung di situ itu. Nah, itu akan menjadi kebiasaan panjenengan nantinya ketika selesai manekung atau gembleng. Patrap samadhi mijil sowan biasa dilakukan setiap kali hendak tidur di malam hari. Patrap samadhi mijil toto lenggah biasa dilakukan setiap kali bangun tidur di pagi harinya. Jika ada makhluk yang membutuhkan kesempurnaan, patrap samadhi mijil sampurno bisa digunakan. Nantinya seperti itu. Paham gak? Nah terus malam ini ada yang di patrap samadhi manunggal jati. Ada berapa orang? Mana yang patrap samadhi manunggal jati? 7 orang. Ya. Patrap samadhi manunggal jati. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati, ada yang mengalami kesulitan.
Ada? Hakikat daripada patrap samadhi manunggal jati di dalam manekung atau gembleng adalah penentu. Jadi manekung panjenengan atau gembleng panjenengan berhasil atau tidak, nah ini ada di patrap samadhi manunggal jati. Jadi dalam patrap samadhi manunggal jati, satu, panjenengan harus menguasai tentang tata cara dan teknik-teknik atau langkah-langkah yang baik dan tepat ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Jadi tata cara atau tahapan-tahapan melakukan patrap samadhi mijil sowan itu gerakannya namanya apa saja, yang dibaca itu namanya apa saja, langkah-langkahnya apa saja, dari awal sampai akhir. Itu panjenengan harus menguasai itu. Kalau tidak, ya belum bisa. Patrap samadhi manunggal jati panjenengan saya temani itu belum bisa, karena belum layak. Yang kedua, panjenengan harus menguasai hafalan atau ejaan jati diri panjenengan sendiri. Kan kita sedang mengkaji diri. Nah, maka ejaan atau hafalan jati diri panjenengan sendiri ini harus panjenengan kuasai. Kalau tidak, ya saya tidak bisa menemani panjenengan untuk manunggal jati, itu tidak bisa, karena dinyatakan belum layak. Yang ketiga atau yang terakhir, di dalam patrap samadhi manunggal jati panjenengan harus bisa diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, dan harus bisa menikmati setiap rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya panjenengan sendiri. Karena setelah panjenengan saya temani manunggal jati, ini panjenengan sudah layak, sudah pantas disebut maha guru, disebut master, disebut orang suci. Jadi sudah tidak pantas setelah manunggal jati masih punya pertanyaan, itu sudah nggak pantas ya. Setelah manunggal jati masih mencari-cari, tidak pantas. Setelah manunggal jati masih belum bisa melakukan sesuatu hal, sudah tidak pantas. Dan sudah tidak pantas kalau masih belajar. Karena maha guru, master, orang suci. Kalau dalam bahasa agamanya waliullah, orang suci, kekasih Tuhan. Jadi tidak pantas kalau masih punya pertanyaan, masih mencari-cari, masih belajar, masih belum ahli, tidak bisa menjawab pertanyaan seseorang, sudah nggak pantas di situ. Gitu, sudah nggak layak. Itu memalukan.
Karena manunggal jati adalah tujuan hidup. Sana ada pertanyaan, siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, hendak kemana aku? Nah itu jawabannya adalah hendak manunggal jati. Manunggal jati itu apa? Manunggal jati itu menyatu dengan alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Nah, setiap orang, bagi seseorang yang sudah menyatu dengan alam semesta seisinya, termasuk Tuhan di dalamnya, berarti kan ngerti semua, ya, paham semua kan, tahu semua kan, bisa semua kan. Makanya kalau sudah manunggal jati berarti master, maha guru, waliullah, kekasih Tuhan atau orang suci. Maka sebelum saya temani manunggal jati, panjenengan harus menguasai apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Yang 3 tahap panjenengan latih selama manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil toto lenggah. Serta menguasai jati diri pribadinya panjenengan sendiri. Kalau tidak, betapapun saya kasihan sama panjenengan, betapapun saya memaksakan diri untuk menemani panjenengan mencapai manunggal jati, setelah manunggal jati ini panjenengan bingung di situ. Karena panjenengan masih punya pencarian, masih punya pertanyaan. Bahkan setelah sibuk berkegiatan sehari penuh, melakukan patrap samadhi mijil sowan, atau melakukan patrap samadhi mijil sampurno, atau melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, panjenengan bisa lupa. Patrap samadhi mijil sowan itu tahapannya apa saja ya? Langkah pertama apa yang harus saya lakukan? Tidak menutup kemungkinan panjenengan akan mengalami seperti itu. Dan yang paling penting di dalam manunggal jati adalah diam ketika bersamadhi dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. 2 hal ini kalau panjenengan belum ahli, percuma panjenengan manunggal jati. Karena apa? Karena apapun akan panjenengan konsep, apapun yang panjenengan lihat, panjenengan dengar, panjenengan cium, panjenengan rasakan, akan panjenengan asumsi. Mengkonsep suatu hal, mengasumsi suatu hal, itu bukan laku suci, bukan lakunya orang suci, bukan lakunya orang-orang yang sudah manunggal jati. Nah itu rahasianya ada di 2 hal ini, yaitu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Ini rahasianya ada di situ. Kalau tidak, mata panjenengan adalah mata palsu, telinga panjenengan telinga palsu, hidung panjenengan hidung palsu, lidah panjenengan lidah palsu, bahkan pemikiran panjenengan pemikiran palsu, hasil daripada mata palsu, telinga palsu, hidung palsu, dan lidah yang palsu.
Sehingganya apapun panjenengan asumsi, panjenengan akan mengalami kesulitan untuk mensyukuri apapun, menyadari apapun. Dan panjenengan akan mengalami kemudahan dan merasa puas ketika diasumsi, ketika mengasumsi. Nah, kalau sudah seperti itu, apa gunanya Manunggal Jati? Manfaatnya Manunggal Jati apa? Hebatnya Manunggal Jati apa? Tidak ada mujizat sama sekali di dalamnya. Tidak ada keistimewaan sama sekali di dalamnya. Hanya stempelnya aja Manunggal Jati. Namun berkasnya palsu. Paham? Ketika patrap samadhi, jiwa raga panjenengan adalah jiwa raga jati dirinya panjenengan. Di luar patrap samadhi, jiwa raga panjenengan tetap menjadi jati diri panjenengan, bukan palsu. Maka panjenengan akan menguasai yang namanya mati. Spiritual tertinggi bagi seluruh manusia yang masih hidup di dunia ini adalah menguasai mati. Menguasai mati berarti yang namanya mati ini sudah bukan menjadi kekuasaan Tuhan. Sudah bukan menjadi nasib, sudah bukan menjadi takdir, sudah bukan menjadi ajal. Karena ada di dalam kendali panjenengan. Bukan dikendalikan oleh malaikat pencabut nyawa. Itu adalah puncak tertinggi. Atau Manunggal Jati yang berhasil. Nah, kalau sudah menguasai kematian, maka apapun yang panjenengan lakukan sebelum tidur ini di dalam kendali panjenengan. Apapun yang terjadi ketika panjenengan tidur juga di dalam kendali panjenengan. Panjenengan bisa mengatur, panjenengan bisa men-setting. Ingin kehidupan seperti apa? Panjenengan bisa mengatur, bisa men-setting ingin tidur seperti apa? Tidur sambil berdiri atau tidur sambil manjat pohon, terserah panjenengan. Panjenengan bisa menguasai, bisa men-setting, bisa mengatur. Panjenengan ingin hidup kaya, hidup sederhana, hidup miskin, hidup sehat, hidup penyakitan, semua itu ada di dalam kendali panjenengan. Itulah Manunggal Jati yang menjadi titik puncak Mankung atau Gembleng. Paham gitu? Dikarenakan setelah saya temani Manunggal Jati, panjenengan akan menghadapi
realita hidup, akan mengalami realita kehidupan senyata-nyatanya. Maka hidup itu adalah perubahan totalitas. Sedangkan kehidupan adalah perkembangan. Spontanitas. Kalau panjenengan manunggal jatinya tidak layak, panjenengan akan mengalami heran, kagum, aneh, terkejut, dan kesulitan menyaksikan realita itu. Sehingganya panjenengan akan terpengaruh dan terbawa. Tidak menjadi diri panjenengan sendiri. Kehidupan kita detik ini tidak sama dengan kehidupan kita di detik berikutnya. Nah, kehidupan kita di detik berikutnya ini tidak sama dengan kehidupan kita di detik berikutnya lagi. Karena hidup adalah perubahan totalitas, perkembangan, spontanitas. Nah, kalau manunggal jati panjenengan tidak layak, sering kagetnya panjenengan. Loh, kok bisa ya? Kok begini ya? Kok begitu ya? Bukannya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, melainkan, loh, kok begini ya? Loh, kok begitu ya? Kok bisa? Itu yang akan panjenengan alami nantinya. Karena disadari atau tidak disadari, ketika panjenengan sudah manunggal jati, berarti yang seharusnya sudah menguasai apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib. Sudah mengenal dirinya dari mana, dirinya siapa, dirinya untuk apa, dirinya hendak kemana. Jadi manunggal jati itu sudah mengerti dan sudah memahami apa arti maksudnya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Sudah mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenal dirinya siapa. Dari mana dirinya, untuk apa dirinya, hendak kemana dirinya. Itu manunggal jati. Namun kalau laku panjenengan tidak layak sebagai seorang yang sudah manunggal jati, panjenengan akan mengalami, loh, kok bisa ya?
kok bisa begini sih? Kok bisa begitu sih? Loh, apanya yang kurang, apanya yang salah? Panjenengan akan mengalami seperti itu. Bukan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, bukannya diam, panjenengan akan kaget, terkejut, heran, dan sulit menerima kenyataan realita hidup di dalam kehidupan dunia ini. Sebab hidup adalah perubahan, totalitas, dan perkembangan, spontanitas. Perubahannya dalam bentuk apapun, perkembangannya dalam bentuk apapun, panjenengan harus berhasil menyadarinya. Dan apapun yang berhasil panjenengan sadari, panjenengan harus mampu mensyukurinya. Karena itulah kelakuan seorang manusia yang sudah manunggal jati. Bukan mengkonsep, bukan mengasumsi. Sudah manunggal jati, namun dikarenakan lakunya tidak layak, maka panjenengan akan mengalami cepat mati. Matinya karena dipaksa oleh malaikat, dan kematiannya karena merasakan tekanan-tekanan kehidupan yang menyakitkan, menyedihkan, mensengsarakan. Nah, kalau sudah seperti itu, apa gunanya manunggal jati? Faedahnya manunggal jati apa? Manfaatnya manunggal jati apa? Lawang manunggal jati ini membebaskan kita dari hal itu. Nah, kalau kita belum bebas dari hal itu, lalu apa gunanya manunggal jati? Paham panjenengan? Manunggal jati adalah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah manunggal jati. Manunggal jati adalah tujuan hidup. Tujuan hidup di dunia ini adalah untuk manunggal jati. Bukan surga, bukan neraka, bahkan bukan Tuhan. Jadi hidup di dunia ini bukan untuk menuju ke Tuhan, bukan untuk menuju ke surga, bukan juga untuk menuju ke neraka, melainkan untuk manunggal jati. Manunggal jati ini adalah menyatu dengan alam semesta, termasuk Tuhan di dalamnya, surga di dalamnya, neraka di dalamnya. Semuanya menjadi satu kesatuan dengan jati diri kita. Jadi tidak menuju kemana-mana. Menghadapi politik apapun itu, entah itu politik ilmu, politik agama, politik keyakinan,
politik kepercayaan, politik negara, politik bermasyarakat, politik keluarga, gampang. Karena ada hukumnya, ada undang-undangnya, ada mata pelajarannya. Yang tidak gampang itu adalah menghadapi realita hidup di dalam kehidupan ini. Karena hidup adalah perubahan totalitas dan perkembangan spontanitas. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup di dalam kehidupan ini setiap detiknya itu berubah. Setiap detiknya itu berubah dan kita ada di dalamnya. Nah, kalau sampai tidak menguasai, rugi, sakit. Lawang kita ada di dalamnya. Ini disadari tidak disadari, suka tidak suka, kita ada di dalamnya. Nah, kalau sampai tidak menguasai kan menyakitkan, rugi besar kan. Kecuali kalau kita tidak ada di dalamnya, kita tidak terlibat di dalamnya. Ini kita terlibat di dalamnya dan kita ada di dalamnya. Dan tata cara terbaik untuk itu adalah diam ketika bersamadi setelah patrap dan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Itu terbaik dan sudah saya buktikan. Kalau tidak, pasti akan diasumsi. Kemudian hasil asumsinya ini kita konsep. Lalu konsepnya kita gunakan untuk mempolitiki diri sendiri dan orang lain. Nah, ini yang dimaksud sesat. Itu yang dimaksud sesat itu di situ. Karena pernah saya temani berhasil manunggal jati, maka jati diri panjenengan akan menuntut panjenengan. Kalau sudah seperti itu akan menuntut panjenengan. Karena apa? Karena dalam situasi dan kondisi manunggal jati, namun lakunya tidak dilakukan. Paham gak? Yang paling jelimet, tahu jelimetnya namanya? Jelimet itu bahasa Indonesianya apa ya? Bukan rumit, bukan rumit, jelimet pokoknya. Seperti mencari jarum di dalam jerami, di dalam tumpukan jerami. Gambarannya seperti itu, saking jelimetnya. Adalah satu hal di luar patrap samadhi. Ketika kita menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dari sekian banyak kelakuan diri kita di luar patrap samadhi, itu hanya ada satu yang paling jelimet dan bisa menjadikan kita terpeleset di dalam ranah karma. Apa itu? Ketika hidup menggunakan jiwa raganya, ketika hidup kita menggunakan jiwa raganya untuk makan, melakukan makan, untuk minum, melakukan minum. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, oleh hidup ini digantungkan pada laku kita.
Ini yang paling jelimet di luar Patarap Samadhi. Paling jelimet di situ. Contoh, kita minum wedang. Wahai wedang, engkau berasal dari hidup, milik hidup. Sekarang hendak aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna melalui lakuku, melalui perbuatanku maksudnya. Maka jadilah berguna bagi diriku. Artinya setelah minum laku kita tidak tepat, berarti ini kan gagal sempurna nih wedang ini, ya. Wedang ini gagal sempurna. Karena apa? Karena lakunya tidak tepat. Maka kesempurnaan wedang ini kan digantungkan kepada laku itu. Melalui lakuku, melalui perbuatanku. Nah, kalau lakunya tidak tepat, perbuatannya tidak tepat, berarti wedang ini kan gagal sempurna. Hati-hati kan. Itu yang paling jelimet. Maka bermacam-macam yang kita minum setiap harinya. Bermacam-macam yang kita makan setiap harinya. Laku kita, perbuatan kita nggak tepat. Berarti kan gagal sempurna semua tuh. Mereka akan menuntut. Mana jalan kesempurnaan yang engkau tunjukkan? Mana kesempurnaan yang engkau janjikan? Mana? Aku tidak melihat. Apapun yang kita makan, ruhnya apapun yang kita makan, ruhnya apapun yang kita minum, berbondong-bondong datang menuntut. Mana jalan yang engkau tunjukkan? Mana jalan kesempurnaan yang engkau tunjukkan? Mana kesempurnaan yang engkau janjikan? Mana? Mereka berbondong-bondong datang nuntut sama kita. Paling jelimet ini. Paling jelimet. Jadi setiap kali sesudah makan, setiap kali sesudah minum, hati-hati dengan lakumu. Karena itu adalah proses yang sedang menyempurnakan apa yang baru saja dimakan, apa yang baru saja diminum. Kenapa hidup memperlakukan jiwa raganya untuk seperti itu? Karena fungsinya jiwa raga memang untuk itu. Manusia hidup diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Kenapa? Kok tidak ada makhluk lain yang diberi stempel sempurna kecuali manusia? Karena di pundaknya manusia semuanya itu numpang sempurna. Artinya hanya manusia yang bisa menyempurnakan makhluk lainnya. Kesempurnaan makhluk-makhluk lainnya itu bergantung kepada manusia. Manusia ini bisa menyempurnakan apa tidak. Kalau tidak bisa menyempurnakan, bisanya cuma makan, bisanya cuma minum, bisanya cuma merusak. Itulah yang dimaksud dosa. Itulah yang dimaksud luput. Itulah yang dimaksud salah. Beberapa kadang kita mengalami tidak layak di dalam manunggal jati. Ini di bagian ini nih. Di bagian memang ini paling jelimet ini. Paling jelimet.
jelas-jelas nyata-nyata di meja makan menyempurnakan makanan yang hendak dimakan. Bahkan sesudah makan, bahkan ketika makan dinikmati rasanya, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sesudah makan disyukuri. Namun beberapa menit kemudian, tetangga itu punya motor, alah paling-paling kredit. Beberapa menit kemudian setelah makan, sudah membuli, sudah gunjing, udah. Nah, artinya apa yang dimakan ketika itu kan gagal sempurna. Paham kan? Keroyo-royo ketika minum disempurnakan. Wahai wedang, engkau berasal dari hidup, milik hidup. Sekarang akan aku kembalikan kepada hidup dengan sempurna melalui lakuku. Jadilah berguna bagi diriku, kanthi teguh rahayu selamat. Sempurna. Kurang gula ini. Nah, berarti apa yang barusan saya lakukan itu sia-sia. Satu. Yang kedua, wedang yang barusan saya sempurnakan ini gagal. Paling jelimet itu. Karena proses menyempurnakan makhluk lain sebagian besar terjadi ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita mengkonsumsi. Sebagian besar prosesnya terjadi di situ. Ketika kita minum, ada berapa bakteri di dalam air ini. Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan bakteri yang ikut di air ini loh. Itu kita sempurnakan. Ketika kita makan, ada berapa ruh di situ? Ruhnya sayuran, ruhnya bawang, ruhnya garam, ruhnya air. Yang di dalam air itu ada jutaan bakteri yang ikut di dalamnya, yang tinggal. Jadi yang tinggal di air itu kan bakteri. Yang paling banyak itu bakteri. Bakteri yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Satu gelas air ini ada ribuan bakteri yang dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai ion. Nah, kalau sampai gagal sempurna karena lakunya tidak tepat, apa bedanya dengan orang awam? Apa istimewanya kita diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya? Setiap manusia hidup diberi tanggung jawab untuk merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Untuk itu, manusia hidup diberi stempel makhluk paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lainnya. Nah, kalau banyak ruh-ruh yang gagal sempurna dari yang kita makan, dari yang kita minum, susahnya dengan diam. Ketika bersamadi, setelah melakukan patrap ini dengan susah. Banyak bisikan-bisikan wah kacau. Karena mereka menuntut janji. Mana jalan kesempurnaan yang engkau tunjukkan? Mana kesempurnaan yang engkau janjikan? Dan telinga kita tidak mampu mendengarnya.
bisanya nepak, saya maunya tenang, sama Edi itu maunya tenang. Kenapa sih? Padahal itu perbuatan sendiri, ulahnya sendiri. Karena menjanjikan kesempurnaan pada makhluk lain, namun makhluk yang diberi janji sempurna itu tidak sempurna. Jadi berhati-hati panjenengan. Ketika hidup panjenengan menggunakan jiwa raga panjenengan bergerak untuk makan, untuk minum, hati-hati panjenengan. Karena di situ panjenengan sedang laku menyempurnakan makhluk lain. Panjenengan akan menyaksikan ini ketika panjenengan berhasil manunggal jati. Berhasil manunggal jati itu seperti apa sih Pak Web? Berhasil manunggal jati secara simpel, secara singkat, menguasai kematianmu sendiri. Itu simpelnya. Secara luas, menguasai seluruh kehidupan panjenengan sebelum tidur dan menguasai seluruh kehidupan panjenengan ketika tidur, itu secara luas. Kalau secara simpel, menguasai kematianmu sendiri. Itu adalah manunggal jati yang berhasil. Nah, untuk bisa di situ panjenengan harus ahli diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Harus ahli menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap. Nah, itu adanya di situ. Dan yang paling jelimet adalah di luar patrap samadhi, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri kita sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sebab di antaranya kita pasti makan, kita pasti minum, itu ndak mungkin. Di antara sekian banyak kelakuan yang sedang kita nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu ada kalanya makan, ada kalanya minum. Dan apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, ini digantungkan kepada laku kita, kepada perbuatan kita, kepada kelakuan kita. Nah, kalau perbuatan kita tidak tepat, laku kita tidak tepat, berarti gagal sempurna apa yang kita makan ini. Apa yang kita minum ini gagal sempurna. Dia akan menjadi karma. Dalam artian menuntut kita. Kesadaran kita tidak mampu menyentuh itu. Mampunya ketika kita bersamadhi. Ketika kita bersamadhi, berusaha untuk diam, lah ini baru kesadaran kita mampu menyadari keberadaan ruh-ruh yang gagal sempurna, yang kita sempurnakan namun gagal itu tadi. Diamnya susah, sulit. Karena apa? Karena aura dari tuntutan-tuntutan mereka itu tadi. Pemikiran itu, delalah, yo ingat itu, ingat ini. Itu aura dari ruhnya makanan-makanan, minuman-minuman yang kita janjikan kesempurnaan, namun mereka tidak sempurna. Kerumitannya terjadi dikarenakan hidup adalah perubahan totalitas dan perkembangan spontanitas.
Artinya kehidupan kita di dunia detik ini tidak sama dengan kehidupan kita di detik berikutnya. Jelimetnya itu karena itu. Jelimetnya. Nah kalau kehidupan kita di dunia di detik ini seminggu kemudian sampai sebulan kemudian masih tetap sama, gampang gitu lah. Ini kehidupan kita setiap detiknya berubah dan perubahannya itu berkembang. Detik ini kita mampu laku, detik berikutnya belum tentu kita mampu laku. Maksudnya seperti itu, maksud. Siapapun dia, yang giat, konsekuen, disiplin, mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, yang tak lain dan tak bukan adalah jati dirinya sendiri. Bisa melalui itu. Melalui itu terlampau mudah, karena memang manusia hidup diciptakan untuk itu. Manusia hidup itu diciptakan untuk itu memang. Jadi tidak mungkin, tidak mampu, tidak bisa, tidak kuat, itu tidak mungkin. Tinggal kitanya konsisten enggak, kitanya tumaninah enggak, kitanya kontinu enggak lakunya itu. Ya. Apalagi kalau lagi ngobrol seperti ini. Di rumah maksudnya. Di tempat tinggal panjenengan. Bertemu dengan teman-teman lama, duduk bareng, ngopi bareng, sambil bercerita, di sela-sela cerita ngangkat gelas minum, di sela-sela cerita ngambil rokok, nyalain rokok. Itu yang paling jelimet itu. Hanya kesadaran cinta kasih sayang hidup yang mampu. Selain kesadaran cinta kasih sayang hidup, tidak ada yang mampu. Nggak ada. Pasti kecolongan itu. Itu pasti kecolongan. Ya mungkin sekali bisa. Tambah lama ngobrolnya kan tambah asik.
rokoknya habis, ngambil lagi. Ini belum tentu ingat untuk menyempurnakan, itu belum tentu ingat ini, yang kedua kalinya. Atau mungkin yang ketiga kali ngerokoknya ini belum tentu ingat. Atau 3 kali ngerokok, 10 kali ngangkat gelas minum wedang, berhasil semua disempurnakan. Beberapa detik kemudian, sudah membuli. Sudah berbicara yang tidak baik. Nah, berarti keberhasilan menyempurnakan rokok, wedang, mungkin snack atau camilan lainnya kan gagal semua itu. Hanya satu kata membuli atau menceritakan atau bercerita tentang keburukan orang lain. Jelimet kan di situ. Jelimet banget. Jadi kalau kesadaran cinta kasih sayang hidup ini tidak kontinu, tidak terus menerus, banyak kecolongannya. Dan ketika kecolongan merasa tidak kehilangan itu, seakan-akan biasa aja, nggak terjadi apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Padahal ada banyak ruh-ruh yang gagal disempurnakan satu kali duduk itu tadi loh. Paham deh? Di dalam menekung atau gembleng yang sedang punya kesempatan emas untuk menyelamatkan, menyempurnakan, dan menyelesaikan apapun itu 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, berarti ada satu orang yaitu panjenengan. Dikarenakan panjenengan sedang berada di tahapan patrap samadhi mijil sampurno, maka manfaatkan waktu sebaik mungkin, maksudnya ya. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya nih.